Karena tinggi besar, berkumis, ganteng, disebut si Errol Playen, bintang film. Warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kesuksesannya Bapak Umar Wirahadikusuma yang menjadi seorang jenderal dan menjadi wakil presiden yang terakhir dari Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan ini keadaannya kondisi saat ini di kampungnya ya lagi viral. Dari berbagai daerah datang ke sini kawan-kawan ya dan menanyakan tentang kondisi keluarga Bapak Umar Wirahadikusuma ya di kampung Pasir Muncang ini. Kita gaskan kawan-kawan ya. Dihargai oleh masyarakat Tatar Sunda. Kalau bisa jejak langkah. Nah kawan-kawan, di balik Pak Umar ini ya yang lagi rame viral gitu sekarang dikunjungi dari beberapa YouTuber dari daerah wilayah lainnya. Ini ke lokasi kondisi saat ini ya kawan-kawan. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andaru Kanda, bertempat tinggal di dusun ini, dusun Pasir Muncang, RT 1 RW 6, Desa Situngkar, Kecamatan Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya mau menjelaskan sekitar masalah kaum keluarga besar Bapak Raden Haji Umar Wirahadikusuma yang menjadi wakil presiden keempat NKRI tahun 1983 sampai 1988. Ini wilayah makomnya ini yang di atas. Ya, tapi di sini ada dulu rumah yang bersejarah. Nah ini rumah dulu, rumah tuanya Pak Umar, itu Raden Ratnawitarsi. Kakaknya ibunya Pak Umar, Raden Lesmana Ratnaningrum. Terus sebelah sini juga rumah dulu rumahnya sudah berbentuk paten, tidak berbentuk panggung, sudah gedung, tapi gedung potongan dulu. Terus sebelah sana ada gudang pupuk panjang, gudang pupuk dari Pertani berisi urea, PS, itu kan pupuk zaman dulu. Terus yang atasnya juga gudang pupuk. Jadi rumah, gudang pupuk. Terus di sebelah belakang ini ada mesin penggilingan padi. Karena kebetulan karena saya lokasi rumah saya di sini gitu kan. Oh, iya. Jadi semenjak balita, semenjak kecil saya di sini. Jadi apa situasi di sini gitu kan. Nah, terus yang atasnya makomnya. Makom keluarga besar Bapak Umar Wirahadikusuma. Karena Bapak Umar itu dimakomkannya di Kalibata, Jakarta, berdekatan dengan makomnya Bapak Abdul Haris Nasution, Bapak Jenderal ya. Bapak Jenderal. Perlu diketahui Bapak-bapak, sebelum Bapak-bapak kesini mungkin kita harus lihat dulu silsilah. Iya. Silsilah Bapak Wapres Umar Wirahadikusuma. Iya. Nah, pertama gini. Bapak Umar Wirahadikusuma itu ayahnya bernama Raden Dadang Rangga Maryun Wirahadikusuma yang menjadi Wadana di Cibatu, bermutasi ke Wadana Ciawi. Kemudian ibunya Pak Umar siapa? Ibunya Pak Umar Raden Lesmana Ratnaningrum, gitu kan. Nah itu Raden Dadang Rangga Maryun Wirahadikusuma nikah dengan Raden Lesmana Ratnaningrum, punya anak 6. Pertama Raden Tuti Kartika Wirahadikusuma,
yang kedua Raden Yusuf Wirahadikusuma, yang ketiga Raden Maryun Wirahadikusuma, yang keempat Raden Cici Sukayasi Wirahadikusuma, yang kelima Raden Usman Wirahadikusuma, yang bontot Umar Wirahadikusuma. Bungsu ya Pak. Bungsu, iya, bungsu. Kemudian sekarang kembali ke ayahnya. Ayahnya itu kan Wadana, Cibatu dan Ciawi. Kakeknya Pak Umar dari Wadana Ciawi itu kakeknya bernama Wangsa Dinata, Raden Wangsa Dinata. Raden Wangsa Dinata kakeknya Pak Umar itu Wadana Tomo, Sumedang, Kecamatan Tomo. Terus buyutnya Pak Umar yang bapaknya Raden Wangsa Dinata bernama Raden, saya lupa lagi nih, kebetulan ada bukunya ini mungkin. Raden Haji Marjuki, Raden Rangga Haji Marjuki Wirahadikusuma. Berarti buyutnya Pak Umar, masih Wadana Tomo, gitu kan. Jadi ayahnya Pak Umar itu turunan Tomo, Kecamatan Tomo, Sumedang asli Sumedang, gitu kan. Terus sekarang dari ibunya, dari Raden Lesmana Ratnaningrum. Nah, di sini kalau dari atas itu buyutnya yang ada di sini Raden Sacapati IV bin Bandayuda, Raden Sacapucuma bin Bandayuda. Raden Sacapucuma punya putra dua, Raden Demang Kartamadinda dan Raden Jaya Adiwirya. Nah, Raden Demang Kartamadinda punya anak tiga, satu Raden Ratnawitarsi, dua Raden Lesmana Ratnaningrum ibunya Pak Umar, tiga Raden Ece Kartamadinda itu di Bogor, gitu kan. Ya. Jadi kalau turunan dari ibu mungkin kakek dari Sumedang juga, Raden Demang Kartamadinda itu kan punya anak itu Raden Ratnawitarsi, uaknya Pak Umar mungkin. Nah ini rumahnya Raden Ratnawitarsi dulu ini. Oh ini ya. Sini. Terus Raden Lesmana Ratnaningrum di sini juga bersama dengan kakak Raden Ece Kartamadinda. Di sini juga, hanya antara Pak Umar dengan Raden Lesmana Ratnaningrum dengan ibunya dengan uaknya bolak-balik ke Situraja. Karena apa? Pak Umar dilahirkannya di Situraja tanggal 10 Oktober tahun 1924. Itu kan di Situraja yang wilayahnya itu sekarang ada jalan raya. Sebelah kanannya ada alun-alun Situraja, yang rimbun, terus ada Masjid Agung, terus sekarang ada tempat apa ya? Tempat olahraga, bangunan yang panjang, tempat gor, tempat prosesi pernikahan. Tempat prosesi pernikahan itu dulunya rumah kakeknya Pak Umar. Raden Demang Kartamadinda yang jadi Wadana di Cicalengka, Bandung. Jadi Raden Demang Kartamadinda itu orang Sumedang, tapi dinasnya diangkat jadi Wadana di Cicalengka, Bandung. Setelah pensiun, Raden Demang Kartamadinda, kakeknya Pak Umar, pindah ke Situraja, ya beli rumah tempat di sana tadi, di alun-alun. Jadi gor itu bekas rumahnya kakeknya Pak Umar. Malahan Pak Umar dengan kakaknya, dengan Maryun Wirahadikusuma, hidupnya di sana dengan kakeknya. Nah, itu. Terus alun-alun Situraja itu hibah dari kakeknya Pak Umar, dari Raden Demang Kartamadinda. Terus hibahnya yang satu lagi apa? Masjid Agung Situraja juga itu hibah dari kakeknya Pak Umar, dari Raden Demang Kartamadinda. Itu. Terus lagi gini, setelah waktu masa kecil ini, waktu masa kecil Pak Umar itu tidak hidup dengan ibunya. Pak Umar itu dengan Raden Maryun Wirahadikusuma dengan kakaknya hidup di Situraja. Pak Umar itu waktu kecilnya senangnya, kalau sekarang itu memelihara ayam. Beternak. Yang beternya kakeknya Raden Demang Kartamadinda, tapi yang ngurusinya Pak Umar. Kalau dalam bahasa Sunda Bandung ngaluarkeun ti paranya Pak Umar gitu kan. Yang masukkan lagi Pak Umar. Itu usia balita. Ayamnya sampai 200 ekor. Macam-macam ayam yang lucu-lucu, ayam kate, ayam pelung, punya kuda bagus 4, gitu kan, punya kuda 4. Jadi Pak Umar itu waktu balitanya
di Situraja dengan kakaknya Raden Maryun Wirahadikusuma. Pekerjaannya apa? Kayak anak kecil aja menghadapi sungai ya berenang, berenang ala dulu. Nggak berenang ala sekarang, nggak pakai pelangkung, pakai rakit gitulah. Tempat berenangnya Pak Umar itu di Cicapar dan Cipeles dengan kakaknya. Jadi naiknya Pak Umar ke Cipeles itu dengan kakaknya pakai kuda. Terus ada teman Pak Umar yang dari Situraja. Yang dari Situraja itu kalau tidak salah Pak Iri Endoy, ya, Pak Samid, gitu kan, Pak Ketuk, gitu, sobatnya dulu. Terus lagi kekayaan kakeknya Pak Umar di Situraja, kebun kelapa yang ada di daerah Ciletik, sebelah barat lapang Situraja, banyak pohon kelapa. Jadi Pak Umar itu kadang-kadang ambil kelapa muda dengan teman-temannya, kadang-kadang berenang di Cicapar dan Cipeles gitu kan. Waktu Pak Umar masih kecil oleh Raden Maryun Wirahadikusuma kakaknya, ketika berenang dilepas. Coba sekarang anak kecil berenang belajar dilepas. Ya, tikalebak ke dalam bahasa Sunda. Dibiarkan oleh Dang Maryun Wirahadikusuma, bukan untuk membenci tapi untuk melatih. Setelah lama kelamaan, waktu pertama kali tikalebak Pak Umar nangis, hanya lebih kesini terus Pak Umar berpikir, wah ini berarti dilatih oleh kakak, baru dewasa dari sana caranya gitu. Terus waktu kecilnya kadang-kadang kalau orang Sunda dikatakan ngambil ikan dari walungan itu marak. Ya. Marak kenyataan walungan itu. Ya. Ya, tapi Pak Umar bukan tekniknya dengan Pak Maryun. Ambil batu itu dipukulkan ke batu yang ada di atas air. Kan ikan yang ada di bawahnya itu langsung bentar kali dulu gitu kan, menurut sejarah ini gitu kan. Nah, terus waktu balita di situ aja. Setelah SD Pak Umar pindah ke Cicalengka karena buyutnya yang dari Tomo itu pindah ke Cicalengka. Raden Marjuki Wirahadikusuma itu pindah ke Cicalengka, punya kebun 3 hektar, rumah itu. Pak Umar sekolah SD-nya di Cicalengka. Yang jadi gurunya istrinya Insinyur Haji Juanda. Orang terkenal ya. Ya, Insinyur Haji Juanda itu kan Perdana Menteri dulu. Nah, itu istrinya gitu kan. Di SD. Nah, kemudian sekolah di SD-nya itu bersama-sama dengan orang Belanda. Sudah bersahabat. Jadi yang di Cicalengka itu Dang Umar itu sekolahnya bukan hanya dengan pribumi saja, dengan orang Belanda. Kadang-kadang waktu di Cicalengka kesenangan Pak Umar itu kan kadang-kadang ya kayak anak kecil lah di kita, main gatrik, main dampuh pakai batu. Kalau musim jangkrik, ngalah jangkrik, itu Pak Umar pekerjaannya. Nggak aneh-aneh seperti orang yang apa gitu, biasa. Sederhana gitu ya. Hanya Pak Umar itu jagonya di olahraga, main bola. Pertama itu atletik dulu, tapi kesini main bola. Malahan teman Pak Umar waktu di SMP di Mulo di Tasik itu ada yang kecil tuh, yang Profesor Doktor Apan tadi. Nah, SD di Cicalengka, tamat SD, Pak Umar pindah ke Ciawi karena kan ayahnya jadi wadana di Ciawi waktu itu. Nah, berarti Pak Umar itu sekolah SMP-nya Mulo Pasundan di Ciawi gitu. Bersama dengan apa ya? Kalau di sini kalau saya lihat ada temannya teh Profesor Dodi Tisna Amijaya. Yang kecil gitu bapaknya. Profesor Dr. Dodi Tisna Amijaya teh kecil tapi ganteng. Nah, waktu dulu Pak Dodi teh ahli kan musik. Jago main gitar, jago nyanyi. Mendapat gelar Pak Dodi Tisna Amijaya disebut Bing Crosby gitu, gelarnya waktu di SMP. Kalau Pak Umar karena tinggi besar, berkumis, ganteng, disebut si Errol Flynn, bintang film, aktris zaman itu kan. Jadi kalau Pak Umar itu mendapat gelar Errol Flynn karena kegantengan bintang film pada waktu itu. Kalau temannya Profesor Dodi Tisna Amijaya disebut Bing Crosby, jago musik, jago gitar, jago menyanyi gitu. Dua-duanya sama ganteng.
Hanya yang satu ganteng besar berkumis, yang satu ganteng kecil gitu kan. Itu. Nah, terus berikutnya setelah Pak Umar kan hidupnya dengan kakek, dengan kakaknya di Sidoarjo, tidak hidup dengan ibunya, tidak hidup dengan Raden Lesmana Ratnaningrum, tidak. Usia 42 tahun ibunya Pak Umar, Raden Lesmana Ratnaningrum, meninggal dunia. Bapaknya Raden Dadang Rangga Maryun Wirahadikusuma nikah lagi dengan Raden Juhaimi, orang Sumedang, anaknya Pak Kiai Haji Hasan. Ya, turunan Ningrat juga sebetulnya. Nah, dari ibu yang kedua, Pak Umar punya saudara 5. Satu Hasan Wirahadikusuma namanya, Insinyur Hasan Wirahadikusuma, jadi Bupati Garut. Saya lagi kecil, waktu kecil dengar itu Insinyur Hasan Wirahadikusuma itu Bupati Garut. Ya, adik saya beda ibu. Terus yang kedua Insinyur Dr. Soleh Wirahadikusuma. Yang ketiga Insinyur Sadikin Wirahadikusuma. Nah, Insinyur Sadikin Wirahadikusuma anaknya sekarang jadi rektor ITB. Yang keempat Dr. Muhammad Wirahadikusuma, dosen farmasi di ITB. Yang terakhir Ahmad Wirahadikusuma. Jadi Pak Umar itu dari Ibu Raden Lesmana Ratnaningrum 6, dari Raden Juhaimi 5, berarti 11 bersaudara. Semuanya kelihatan Wirahadikusuma. Nah, itu jadi sejarahnya, sejarah singkat. Nah, ini di sini yang jadi makomnya di sini. Pertama mungkin dari Eyang Sacapati Mamat di Banda Juda. Berarti kalau dalam bahasa Sunda mah di atas buyut bau lah, udeng jaga. Jadi buyut Sacapati teh bau udeg jangawar yang di atas buyut gitu kan. Tapi Sacapati adanya Sacakusuma tuh. Nama Kusuma sudah ada. Nah, kemudian dari kakek yang dari Tomo tadi Wirahadikusuma. Hanya Pak Umar ngambil Wirahadikusumanya dari kakek, dari buyut yang ada di Tomo. Raden Rangga Marjuki Wirahadikusuma, itu buyutnya Pak Umar, Tomo. Tapi kalau bisa mah adik-adik, kalau bisa, jika bisa nanti ditelusuri di sana di Tomo, mungkin ada makomnya kakeknya Pak Umar, Raden Wangsa Dinata, ayahnya Raden Dadang Rangga Maryun Wirahadikusuma pasti ada di Tomo. Tapi kakeknya buyutnya pasti di sana di Cicalengka, Raden Marjuki itu. Saya juga sebetulnya ingin ke sana, ingin meluruskan itu kan. Bukan hanya saya buku tata jadi sini informasi mungkin harus dipadukan dengan di Cicalengka, harus dipadukan dengan di Limbangan, itu kan makomnya banyak. Jadi Limbangan, Cicalengka, Tomo, Sumedang, Situraja. Nah, itu jadi untuk lebih lengkapnya mari kita ke lokasi makom, siapa-siapa saja saudara Pak Umar, orang tua Pak Umar yang ada yang dimakomkan di sini. Karena sebetulnya kalau makomnya Pak Umar itu kan pahlawan. Dimakamkan di Taman Makam Kalibata, Jakarta. Pak itu tuh Pak Cahya yang sudah memfoto makomnya Pak Umar dulu, yang saya hilang Pak Cahya. Jadi opatnya tahun berapa kalau tidak salah, saya tidak tahu. Hanya ingatan saya usia Pak Umar sekitar 79 tahun itu meninggal dunia. Tahun 2003 kalau nggak salah. Iya, jadi sekarang 1924, 2003 diambil 1924. Mungkin betul 79 tahun. Iya, gitu. Kan saya kadang-kadang lupa usia Pak Wapres berapa itu kan. Suka banyak yang bertanya. Jadi nah, sekarang kalau sudah seperti begini, saya menginginkan makom ini dijadikan situs, gitu kan. Jadi saya menginginkan kontribusi Pak Umar, keluarga Wirahadikusuma kepada bangsa dan negara ingin dihargai, gitu kan, oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Pasundan lah, gitu kan, dibanggakan, dihargai, diperhatikan.
Sebetulnya saya juga selaku kuncen di sini mampu, tapi kemampuan saya ala kadarnya. Jadi saya sudah berbicara dengan Disbudfar Kabupaten, sudah berbicara dengan Disbudfar Provinsi, hanya saya belum berani berbicara dengan Disbudfar tingkat nasional. Jadi bagaimana mereka itu memperhatikan makom keluarga orang nomor 2 ya, orang nomor 2 di Indonesia tahun 83 sampai 85. Nah, untuk sementara begitu dulu adik-adik, mari kita langsung ke lokasi makom. Terima kasih. Siapa? Ini saudara-saudara nih.